Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ketiga dari mata kuliah kewirausahaan, kita akan membahas pembiayaan usaha baru. Pembiayaan usaha baru atau disebut modal, bahasa Tamil dan mutal, yaitu dasar, kaki atau bagian bawah, gitu ya. Di modal itu pengertian modal itu yaitu dari bagian bawah, mengakar gitu ya. Modal adalah sejumlah harta yang menjadi hak milik suatu usaha. Modal adalah dana yang besar dari pemilik bank atau pemegang saham ditambah hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha. Modal adalah uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk atau untuk berniaga. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. Modal adalah tiap-tiap hasil produk yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Modal meliputi modal dalam bentuk uang, gilt capital, maupun dalam bentuk barang, share capital. Modal, aset, uang dan barang yang dimiliki seseorang sebagai kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa baru. Masalah dalam pencarian modal, kurangnya ketajaman bisnis, misalnya tidak jeli melihat peluang, tidak dapat mengadaptasi masalah dengan baik. Yang kedua, kurangnya pengalaman bisnis. Yang ketiga, harus dapat mengidentifikasi lebih dulu kebutuhan modal, baik secara finansial maupun berupa mesin. Harus ada proyeksi laba dan proyeksi mengenai tingkat pengembalian investasi. Harus ada identifikasi tujuan dari penggunaan modal usaha. A. Kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan. B. Kegagalan perusahaan yang menindaklanjuti. C. Kurangnya pengalaman dan ketajaman bisnis. D. Preferensi dari pemodal. E. Kurangnya hubungan dengan sumber-sumber modal. Kapan modal pembiayaan usaha dibutuhkan? Yang pertama itu saat awal memulai usaha. Kemudian yang kedua itu saat pengembangan usaha. Biasanya saat pengembangan usaha itu kita butuh teknologi baru gitu, teknologi baru. Jadi kita butuh modal baru ya, baik berupa jasa maupun barang ya. Kalau jasa kan keahlian tenaga ahli baru. Kalau barang bisa teknologi mesin baru ya. Kemudian ketika ada kesulitan keuangan atau kredit macet ya, itu atau aliran kas macet itu ya, itu juga. Jadi kita butuh suntikan dana supaya bisa lancar gitu proses produksi, pemasaran dan pendapatannya ya. Kemudian kegunaan pembiayaan usaha, modal kerja yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran. Kemudian investasi, alat produksi, peralatan, tempat usaha, aktiva tetap yang umurnya di atas 1 tahun. Kemudian pembiayaan bisnis, identifikasi usaha yang akan dijalankan, identifikasi sumber pembiayaan. Identifikasi sumber pembiayaan terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu internal dan eksternal. Internalnya sendiri ada modal perusahaan, eksternalnya investor, kredit bank. Menetapkan prioritas bisnis. 3 tahap pendanaan pengembangan bisnis: pendanaan tahap awal, pendanaan ekspansi atau pengembangan, pembiayaan akuisisi atau leverage buyout. 3 cara pembiayaan usaha: membiayai investasi, membiayai modal kerja, membiayai pengeluaran operasional. Pembiayaan usaha kecil: jumlah kecukupan modal, sumber permodalan, alternatif sumber permodalan, alokasi pendanaan, efisiensi biaya permodalan. Sumber-sumber pembiayaan usaha yaitu dari salah satunya ini ya, dana investor, dana internal, dana supplier, dana lembaga keuangan gitu ya.
Ditinjau dari risiko, ada yang low risk, dana internal itu low risk. Biasanya dana internal itu dari usaha-usaha pendiri sebelumnya ya, atau mungkin dari dana-dana keluarga ataupun dana-dana biasanya dana keluarga yang dipakai untuk usaha ya. Kemudian low medium risk, dana supplier, karena ini ada keterikatan ya, kita dapat bahan baku gitu ya dari dia, ada keterikatan bisnis gitu ya, baik itu hitam di atas putih ataupun basic kepercayaan aja. Nah, kalau usahanya sudah besar, berbadan hukum ya, usahanya sudah pasti itu hitam di atas putih. Jadi dana dari supplier itu yaitu dari bahan baku ya. Kemudian yang medium, dana lembaga keuangan. Nah, ini biasanya yang perbankan ya, ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ada. Nah, kemudian medium high risk itu dana investor ya, yang saham-saham itu. Kemudian dana sendiri, mencairkan tabungan deposito, menjual barang berharga, itu ya dana sendiri ya. Yaitu jadi yaitu tadi yang didapat dari usaha-usaha pendiri sebelumnya ya, biasanya pendiri perusahaan nih yang punya dana sendiri ya. Kemudian IMF atau isti mertua family, yaitu tadi ya dari keluarga ya, dari mertua ataupun dari saudara, tidak banyak syarat, tidak terbebani bunga tinggi, jangka waktu fleksibel. Kemudian perkumpulan non formal yang itu tadi ya, yang lembaga ini lembaga non formal. Ada juga lembaga formal, tapi itu sebaiknya ya, ini lumayan ya, medium tadi risknya ya. Jadi mungkin kalau ke finansial itu masih low risk ya, medium risk. Tapi kalau sosial sudah high risk, karena ini kan dana perkumpulan, apalagi harus tahu ya, perkumpulannya harus atas seizin dari perkumpulan. Kemudian kemitraan, bermitra dengan supplier ya, dengan pemasok, membeli barang dari pemasok dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Kemudian bermitra dengan investor, bekerja sama dengan pemodal lagi ya. Lembaga pegadaian, menggadai barang berharga gitu ya. Kemudian lembaga non-bank, meminjam dari KSP, lembaga keuangan mikro, tidak perlu agunan, jumlah pinjaman bisa negosiasi. Kemudian dari bank lebih aman ya, jumlah pinjaman bisa besar ataupun unlimited, ada persyaratan dan prosedur yang kuat. Kemudian prinsip-prinsip mendapatkan modal dari perbankan itu ya, ini 5C ya, dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan suatu modal. Kelebihan modal sendiri, tidak ada biaya, bunga atau administrasi, tidak tergantung kepada pihak lain, tanpa memerlukan persyaratan yang rumit, tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan modal sendiri jumlahnya terbatas, perolahannya relatif lebih sulit dan kurang motivasi. Kelebihan modal pinjaman, modal jumlahnya tidak terbatas, kemudian motivasi usaha tinggi. Kekurangannya yaitu tadi ya, kelebihannya itu jadi jumlahnya tidak terbatas, terbantu banget usahanya. Kemudian motivasi untuk berusahanya jadi lebih meningkat kalau orang yang minjem modal ya, karena dia harus mengembalikan uang orang lain gitu, jadi dia berusaha lebih giat lagi gitu ya, motivasinya lebih tinggi. Kekurangan modal pinjaman dikarenakan berbagai biaya, bunga, dan administrasi. Kemudian harus dikembalikan, beban moral ya. Kelebihan modal campuran, presentasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Cara efektif mendapatkan pinjaman, yang pertama rencana bisnis ya, termasuk gambaran bisnis, deskripsi produk dan layanan, proyeksi pemasaran, dan bagaimana merencanakan untuk meraih tujuan. Rangkuman prinsip-prinsip dalam berbisnis dan proyeksi keuangan.
Kemudian dokumen legal, perizinan bisnis, dokumen inkorporasi, hak paten, sewa komersial, persetujuan franchise, atau dokumen berkekuatan hukum lainnya yang berhubungan dengan bisnis. Laporan keuangan, laporan rugi laba, dan utang piutang untuk bisnis yang sedang berjalan. Kemudian pengembalian pajak, baik pengembalian pajak pribadi dan bisnis dari 3 tahun terakhir mungkin diperlukan. Laporan kredit, kreditur juga membutuhkan laporan kredit baik untuk bisnis jika sudah mapan dan laporan kredit pribadi bagi para pemilik. Jaminan ialah sesuatu yang berharga yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman. Jika perusahaan gagal melunasi pinjaman, sesuatu yang berharga tersebut akan dijual oleh pemberi pinjaman jika saja perusahaan tidak mampu membayar lunas pinjaman. Hal tersebut mungkin saja inventaris, peralatan, rekening bank, bahkan rumah ya, tempat tinggal. Sekian presentasinya, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.